Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, wow, mantep banget Bitcoinnya di angka 60 ribuan dolar, Ethereum ya di angka 2.900-an dolar, dan beberapa altcoin dominan hari ini koreksi. Tapi ada beberapa meme coin yang sepertinya berlawanan arus. Salah satunya adalah si PP. Di saat market yang lain lagi merah merona, dia malah hijau sendiri ya. Oke, menarik banget nih. Untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP, Shiba Inu, PP, dan banyak lagi, itu bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian katakan bahwa Bitget itu enak banget pakainya, setnya itu 0%. Kemudian untuk deposit dan withdrawal itu bisa menggunakan peer-to-peer, jadi tanpa biaya juga ya, kalian menggunakan peer-to-peer. Kemudian di Bitget juga banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin itu yang naik luar biasa, bahkan di saat market lagi biru ada yang naik sampai dengan 97%, 114%, dan banyak banget gitu ya, bahkan sampai dengan ratusan ribuan persen pemompahannya dalam waktu 24 jam. Jadi hampir token-token baru itu ada di Bitget semua sih, hampir udah baru beberapa hari pasti udah di listing di Bitget juga. Jadi lebih enak dibelinya di exchange gitu biar nggak susah-susah swapnya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, di saat market lagi bir ini ada beberapa meme coin yang pernah saya bahas dan masuk dalam trending topic dalam waktu 24 jam terakhir di CoinMarketCap yang sepertinya hari ini lumayan banget pemompanya. Termasuk ada remote, kemudian PP dalam 7 hari terakhir 29%-an atau 30% kurang lebih naikannya. Kemudian render, wah render ini lumayan banget nih, 42%, kemudian Eternal 18%, Ondo juga 10%, dan TRB ini gila kenceng banget ya, 7 hari terakhir 154%. Kalian bisa cek di video saya sebelum tentang celor ini sekitar 4 bulan yang lalu ya. Kemudian Dogwhip Head, oke, pergerakannya dalam waktu 24 jam, 7 hari terakhir itu 25%-an. Catwhip Head 438%. Ini kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Ini masih baru banget Catwhip Head ya, sekitar 8 atau 9 hari yang lalu. Jadi banyak sekali di saat market lagi bear ini. Mewing ini baru 4 hari yang lalu. Dia 7 hari terakhir naiknya masih 42%, jadi kencang banget. Jadi di saat market bear ini kalian bisa dapatkan profit. Wah, enak banget kan? Memang gurih-gurih gitu ya si meme coin dan beberapa altcoin ini. Nah, ini kalau kita lihat si meme AI ini baru semalam saya review, hari ini berlawanan arus bahkan naik 8%-an. Ini baru semalam saya bahas tentang meme AI. Dan Gorilla ini udah lama banget saya bahas dan dia masih jadi trending topik di CoinMarketCap karena pemompaannya ya. Jadi selamat kepada kalian semua, meskipun di saat market bear ini kalian bisa mendapatkan profit dari beberapa altcoin serta meme coin yang pernah saya bahas tersebut, dan jangan lupa untuk sedekah ya. Oke, untuk kalau kita lihat harga Bitcoin saat ini kalau kita lihat menggunakan time frame mingguan ya, ini kalau kita lihat ya dari periode tahun 2023 sampai dengan periode saat ini di bulan Mei 2024, ini rentan waktunya setelah mereka mencapai kenaikan dalam satu mingguan. Ini kalian bisa lihat ya, bahwa penurunannya itu dominan dari tahun 2023 itu tidak jauh dari 22%-an. Kemudian begitu juga ini terserah di bulan Februari, kemudian di bulan April atau di bulan Mei-nya mereka koreksi kurang lebih 20%, dan di sini di bulan Oktober 22%, kemudian lanjut sampai dengan di akhir tahun 2023 koreksinya 21%, dan kemudian baru kencang lagi. Jadi kalian bisa lihat chartnya selalu naik ya dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian ini kita dalam fase saat ini dalam mingguan, bahwa pernyataan ini akan terus berlaku sampai terbukti sebaliknya. Jadi Bitcoin telah memenuhi banyak kriteria untuk mencapai titik terendahnya. Kita lihat bahwa titik terendah sebelumnya itu di angka 56.386 dolar. Jadi ini turunnya sampai dengan kurang lebih 23%. Ini termasuk tertinggi lah ya dalam satu tahun terakhir. Tapi kan harga Bitcoinnya udah mencapai dengan ATH ya di bulan Maret 73.000 dolar. Kemudian ini dikhawatirkan koreksi ini bakal bikin berlanjut atau cukup di angka 56.000 kemarin, karena kalau kita lihat di sini Bitcoin ketika menggunakan time frame mingguan, bahwa fase ini masuk dalam fase zona orange ya. Kalian bisa lihat ini berwarna orange. Jadi diprediksikan dalam beberapa minggu ke depan ya masih setway di angka-angka tersebut. Jadi ya mungkin
belum ke angka 70.000. Nah, sebelum mereka melakukan konsolidasi atau sideways dalam beberapa minggu ke depan. Ini kita lihat aja di bulan Juli atau di bulan Agustus apakah selesai sideways-nya, kita tunggu aja. Tapi kita lihat bahwa ini setelah mereka melakukan halving yang ketiga di tahun 2020, sideways-nya kan sama nih, kurang lebih seperti ini. Kemudian baru dia naik lagi, kemudian sideways lagi, dan baru masuki dalam fase bullrun yang dinantikan sampai kalau di halving yang keempat ini diprediksi itu di pertengahan 2025 atau 1 tahun atau 1 tahun setengah setelah halving Bitcoin tersebut. Nah, ada yang menarik nih ya. Kan jadi raksasa bank JP Morgan ini kan sempat dia nggak suka ya terhadap adanya Bitcoin, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini jadi kalau kita lihat JP Morgan, bank terbesar di Amerika Serikat, mereka telah mengungkapkan bahwa pembelian Bitcoin ETF spot terhadap pengajuan Badan Sekurititas Amerika tersebut. Jadi JP Morgan mengungkapkan bahwa kepemilikan Bitcoin ETF-nya yang mana dilakukan pada hari kemarin, pada hari Jumat, dan bank tersebut memegang saham ETF Bitcoin spot itu dikelola oleh BlackRock, Bitwise, Fidelity, yang mana dilakukan pada tanggal 31 Maret kemarin. Jadi kalau kita lihat bahwa bank memiliki total investasi sekitar dari $1 juta tersebut, dan mereka ternyata diam-diam melakukan entry Bitcoin nih. Kayaknya kemarin yang CEO dari JP Morgan kayaknya banyak food terhadap Bitcoin. Ternyata dia mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan entry dari Bitcoin. Nah, tidak hanya itu ya, Wells Fargo, bank terbesar ketiga di Amerika Serikat, bahwa mereka mengungkapkan mereka menahan Bitcoin juga di ETF spotnya. Selain itu juga, Grayscale, mereka baru saja melakukan transfer sebanyak 969 Bitcoin ke Coinbase atau setara dengan 59,28 juta dolar. Nah, selain itu juga bahwa penerbit dari ETF Hong Kong Bitcoin yang mana perdagangan mereka itu baru dibuka pada tanggal 30 April kemarin, kan Bitcoin dan Ethereum ETF spot itu sudah disetujui di negara Hong Kong. Nah, ternyata penerbit ETF Hong Kong Bitcoin tersebut mereka mempertimbangkan untuk meminta persetujuan untuk berdagang di daratan Tiongkok atau di Cina. Nah, kalau misalnya lihat ini bahwa marketnya bakal lebih besar buat ETF Hong Kong, sepertinya bakal mengambil retail besar dari negara Tiongkok. Nah, kita lihat ada dampak dari harga Bitcoin setelah Hong Kong tersebut menyetujui ETF spotnya, karena sebelumnya kan Amerika Serikat yang mendorong harga Bitcoin sentuh di angka $73.000 setelah 3 bulan dari persetujuan ETF spot tersebut. Nah, ini kalau kita lihat perusahaan publik Jepang, Metal Planet, mereka baru saja membeli tambahan sekitar 19,87 Bitcoin, yang mana kalau misalkan saat ini mereka tuh sudah menahan jadi sekitar 117,7 Bitcoin atau setara dengan 7,3 jutaan US dollar. Nah, bahkan menurut laporan dari Lubric Capital, mereka melaporkan bahwa aset senilai 3,3 miliar dolar saat ini memiliki lebih dari 60 juta dolar di Bitcoin ETF spot. Gurih banget gitu ya di sini ya. Nah, layanan sewa jet pribadi Candy Jets, mereka saat ini telah menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk menyewa atau menggunakan jasa private jet tersebut. Dan selanjutnya datang dari PP. Jadi PP ini berlawanan arah ya, ketika market Bitcoin dan beberapa koin dominan pada bearish. Ini malah lumayan banget sih PP. Sepertinya ini banyak beberapa pernyataan kontroversial yang mana dikeluarkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, atau kandidat juga ya mungkin ya nanti di tahun ini mungkin ya pemilu dari Amerika Serikat. Nah, intinya dia itu mendukung terhadap aset kripto ya, intinya seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika ada beberapa pernyataan secara khusus, yang mana sebelumnya kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang statement secara khusus dari mantan Presiden Donald Trump. Apakah ini tanda bullish gitu ya terhadap si PP? Karena kita lihat setelah pernyataan tersebut PP malah berlawan arah, beda dengan Shiba, kemudian si Bong, apalagi Dogecoin dan lain sebagainya. Si PP malah kelihatan warna hijau. Begitu juga dengan beberapa meme coin yang bernuansa si Donald Trump ini ya. Banyak seperti MAGA, ada banyak lagi pokoknya yang bernuansa meme coin bernuansa si Donald Trump ini. Jadi apakah kalau misalkan Donald Trump menyalonkan lagi sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat atau bagaimana ke depannya, mungkin si PP bisa kelihatan jelas angkanya berapa. Kita lihat aja ya.
Karena hal tersebut juga didukung oleh beberapa para whale yang masuk banget. Bahkan ini di pertukaran lokal Indodex. Wow, di Indodex aja ada yang melakukan pembelian atau transfer sekitar 648 ribuan US dollar atau setara dengan 74 miliaran PP. Wah, ini whale siapa nih yang beli di Indodax nih ya? Dari Indonesia nih. Apa jangan-jangan kalian yang menonton video ini juga? Amin, saya doakan kalian menjadi whale semua ya. Nah, kalau kita lihat juga, ada transaksi dari Binance juga yang mana melakukan pembelian sekitar 720 ribu US dollar atau setara dengan 81 miliaran PP. Nah, ditambah juga ada yang melakukan di Binance juga sekitar 1 jutaan dolar Amerika Serikat atau setara dengan 127 miliar PP. Kemudian dari pertukaran Kraken ada yang melakukan pembelian juga sekitar 831 ribuan dolar Amerika Serikat. Jadi kita lihat ya, beberapa exchange udah banyak whale yang datang nih, yang sepertinya mereka tahu gitu ya, ada tanda apa buat si PP ini. Nah, kalau kita lihat juga bahwa platform Gate.io ini lumayan besar banget. Ini sekitar 2,5 juta US dollar. 1 juta dolar aja 16 miliar rupiah kurang lebih ya. Kalau 2 juta dolar berarti dikali 2, ditambah setengahnya lagi. Jadi 2,5 juta dolar yang melakukan entry terhadap si PP ini, well alert yang melakukan transaksi ini. Tidak hanya di CoinMarketCap, di beberapa exchange seperti Bitget, Gate.io, Lbank, PP itu selalu menjadi trending topik utama gitu ya. Bahkan salah satu meme coin saat ini yang paling banyak dilihat atau dicari itu adalah si PP. Dan untuk market cap-nya peringkat nomor 3 setelah dari Dogecoin dan Shiba Inu. Jadi market cap terbesar untuk meme coin ketiga itu adalah si PP. Dan selain itu juga beberapa analis banyak sekali memprediksi bahwa harga PP ya bisa stand di angka 0,2, 0,4, 0,5 atau ya mungkin kalau misalkan market Bitcoinnya bullish, market cap Bitcoin menaik, kemudian beberapa coin serta meme coin naik, ya target PP ya mungkin bisa dia standnya di angka 1 rupiah seperti harga Floki gitu ya, biar lumayan banget gitu ya. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena balik hari kalian sendiri. Selalu gunakan nyaman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.